Tugu kecelakaan kereta api Padang Panjang merupakan sebuah tugu untuk memperingati kecelakaan kereta api pertama dan terburuk dalam sejarah di Indonesia. Tugu ini terletak di Padang Panjang, Sumatera Barat. Tugu ini berada dalam kompleks Pandam Pakuburan Pusaro Dagang, milik keluarga Syekh Adam Bebe, seorang ulama Minangkabau. Lokasi tugu ini berjarak sekitar 5 km dari pusat kota. Tugu kecelakaan kereta api Padang Panjang ini memiliki ukuran tinggi hampir 2 meter dengan desain yang berbentuk kepala lokomotif. Pada salah satu sisi permukaan dinding tugu dituliskan aksara Latin berbahasa Indonesia dengan ejaan lama, yakni peringatan orang-orang yang meninggal ketika kecelakaan kereta api tanggal 25 bulan 12 tahun 2604 atau 23 bulan 3 tahun 2605. Yang artinya peringatan orang-orang yang meninggal ketika kecelakaan kereta api tanggal 25 bulan 12 atau Desember pada tahun 1944 dan 23 bulan 3 atau Maret tahun 1945. Tugu ini dipastikan sebagai bukti yang menandakan adanya peristiwa bersejarah dalam bentuk batu nisan. Hal tersebut disebabkan karena tugu dibangun bersama kuburan massal untuk memperingati peristiwa tragis kecelakaan kereta api yang pernah terjadi sebanyak 2 kali tidak jauh di lokasi tersebut. Peristiwa kecelakaan tragis kereta itu merenggut ratusan korban jiwa yang sebagian besar jasadnya ditemukan tidak dalam keadaan utuh. Peristiwa kecelakaan kereta api pertama terjadi di daerah Singgalang-Karyang, lokasi rest area Lembah Anai saat ini. Pada 3 bulan berikutnya, kecelakaan serupa kembali terjadi di Kelurahan Gantiang dan di Nagari Aya Angek, jalur pendakian perbatasan Nagari Panyalayan tanah datar dengan kota Padang Panjang. Diketahui bahwa kecelakaan tersebut disebabkan jembatan yang putus atau kemungkinan sengaja diputus. Proses pemakaman korban massal untuk kecelakaan yang berbeda terjadi dalam waktu 2 kali. Pemakaman pertama dilakukan dengan menggali liang lahat sedalam 5 meter. 1 minggu kemudian, terjadi kecelakaan kereta kedua. Korban pada kecelakaan kereta kedua dimakamkan di tanah pemakaman yang sama. Setelah kecelakaan yang kedua inilah, tugu dibangun sebagai kenangan bagi keturunan keluarga korban. Masyarakat secara umum belum banyak yang mengetahui tentang informasi mengenai tugu kecelakaan kereta api Padang Panjang. Hal tersebut disebabkan karena belum banyaknya kajian secara ilmiah yang meneliti secara khusus tentang tugu ini. Penanggalan pada tugu. Setelah diselidiki ternyata tahun pada tugu tersebut menggunakan penanggalan tahun Jepang. Penanggalan demikian juga bisa dilihat tertera di naskah proklamasi asli, yakni tahun 05. Bukan tahun 1945. Pada naskah klat, tulisan tangan, Soekarno, tertulis, Jakarta, 170805. Sedangkan pada naskah proklamasi ketikan Sayuti Melik tertulis, Jakarta, hari 17 Boelan 8 tahun 05. Tahun 05 merupakan kependekan dari angka tahun 2605. Ini merupakan tahun saat dibacakan naskah proklamasi. Pada saat itu, Indonesia masih diduduki Jepang, dan menggunakan kalender Jepang atau disebut juga kalender Kaisar. Penghitungan tahun Jepang ini dimulai ketika Kaisar Jimmu naik tahta pada tahun 660 Masehi. Sehingga tahun kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Gregorian, tahun Masehi. Sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan angka tahun kalender Gregorian, tahun Masehi, dengan 660. Sehingga tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 menurut kalender Jepang adalah tahun 2605 atau disingkat menjadi 05 yang digunakan pada masa itu, saat Jepang berkuasa. Jadi, penanggalan tahun di tugu peringatan kecelakaan api Lembah Anai dan Bintungan di atas adalah penanggalan tahun Jepang.